She's a phantom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauza Sekarang Aidat. Di sini saya akan menjelaskan penelitian sosiologi kelompok saya dengan judul Perbandingan Masyarakat terhadap jurusan IPA dan IPS. Penelitian kami terdiri atas 3 bab, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian teori, dan bab 3 tentang metode penelitian. Bab 1 terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang yaitu pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berurut yang mencakup jangka waktu yang cukup lama dan berjenjang. Terjadinya latar belakang dalam penelitian ini yaitu banyak siswa yang pada tingkat SMA memilih program IPA tiba-tiba beralih ke IPS saat memilih jurusan di kampusnya. Hal itu terlihat dari data jurusan yang paling banyak dipilih melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN beberapa tahun terakhir. Dan menurut Kepala Unit Implementasi Kurikulum atau UIK Mendikbud Tjipto Sumandi tahun itu 2014 sebanyak 90 siswa memilih IPA. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Pengertian pendidikan dalam jurusan IPA dan IPS. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Yang ketiga, apa dampak terjadinya perbedaan pandangan. Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi adanya stigma perbedaan. Setelah ini memasuki bab 2 dan akan dijelaskan oleh Jidan. Kenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fahri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian teori inti ini. Di bab 2 kajian teori inti ini terdapat 2 poin, yaitu pengertian pendidikan dan jurusan IPA dan IPS dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan masyarakat terhadap jurusan IPA dan IPS. Nah, pengertian pendidikan secara umum yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Natural Science, yang artinya adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini atau IPA itu berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam. Sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam atau sains dapat disebut sebagai ilmu tentang alam, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Nah, pengertian IPS menurut Simang Sunon dan Zainal Abidin yaitu hubungan antara manusia dengan masyarakat serta hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Hakikatnya ialah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem hidup bermasyarakat. Kajian ini dilakukan orang dalam bentuk pengajaran di sekolah atau mempersiapkan anak didik menjadi warga masyarakat yang baik berdasarkan nilai dan kaidah kemasyarakatan yang hidup dan berlaku. Nah, dalam poin faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan masyarakat antara jurusan dan IPA dan IPS ini yaitu poin pertama, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah jurusan IPA lebih superior dan bergengsi daripada jurusan anak IPS. Poin kedua yaitu anak IPA kuat di hitungan dan anak IPS kuat di hafalan. Dan yang ketiga, masyarakat berpikir anak IPA seharusnya lebih pandai matematika daripada anak IPS. Dampak terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan ini yaitu yang pertama, siswa yang memiliki nilai yang bagus dituntut untuk masuk jurusan IPA dan sebaliknya. Yang kedua, siswa antara jurusan IPA dan IPS tidak bisa saling berbaur. Nah, solusi untuk mengatasi dampaknya ini yaitu pihak sekolah seperti guru seharusnya tidak cenderung memberikan pembelajaran dengan contoh menstigma siswa jurusan IPA atau IPS. Hal yang paling penting, pihak guru tidak menceritakan kelemahan-kelemahan dari siswa baik dari jurusan IPA maupun IPS. Intinya, pihak-pihak yang berkaitan diharapkan bisa netral. Kenalkan, nama saya Joy Lusari. Ini saya akan membahas bab 3 yang berisi bahasan yang terdiri dari faktor-faktor dan juga dampak. Saya Sabila Oktaviani Rusyana akan membacakan bagian solusi dan bagian penutup atau kesimpulan. Dampak adanya stigma perbandingan masyarakat ini adalah banyak siswa maupun siswi jurusan IPS ini dianggap remeh oleh masyarakat dan menjadi korban dari dampak adanya stigma ini. Hal ini membawa dampak negatif bagi siswa maupun siswi jurusan IPS sehingga mereka kehilangan minat belajarnya sendiri. Jurusan IPS ini selalu dibandingkan dan dipandang sebelah mata oleh jurusan IPA, entah itu dari segi materi, siswa, sikap, dan lain-lain. 91,2% siswa maupun siswi jurusan IPA dan IPS ini merasa berat hati untuk menjalani jurusan yang bukan maunya sendiri.
Selain dampak negatifnya, terdapat pula dampak positifnya. 73,5% siswa maupun siswi dapat menjadikan perbedaan pandangan masyarakat terhadap jurusannya menjadi motivasi untuk membuktikan bahwa perspektif buruk pandangan masyarakat terhadap jurusan itu tidak ada. Faktor-faktor adanya stigma masyarakat ini adalah 61,8% masyarakat miskin dan solusi beranggap bahwa anak IPA ini lebih kuat di perhitungan dibandingkan anak IPS yang kuat di hafalan. Perbedaan dalam objek yang itu disebabkan karena perbedaan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak IPA dan anak IPS. Anak IPA ini lebih fokus pada hitung-hitungan seperti fisika, kimia, dan matematika. Sedangkan anak IPS ini lebih fokus pada hitung-hitungan seperti geografi, matematika, dan juga akuntansi. Hal yang dilakukan oleh anak IPS pun berupa rumus-rumus yang menghitung di pelajaran geografi. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika jurusan IPA dan IPS berbaur dan tidak saling menjatuhkan adalah salah satu solusi untuk mengatasi perbedaan pandangan jurusan IPA dan IPS. Orang tua juga harus aktif mendukung anaknya. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak terbukti memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Peran aktif orang tua tentu saja perlu didukung oleh komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah. Berdasarkan dari hasil penelitian di Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi, penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi sudut keberhasilan dalam penelitian. Bagi siswa peneliti menyarankan untuk saling berbaur dan tidak saling menjatuhkan. Bagi guru, harusnya tidak cenderung memberikan pembelajaran dengan contoh membandingkan jurusan IPA dan IPS. Bagi masyarakat, khususnya orang tua, memberikan arahan yang bersifat netral dan memahami kelebihan dan kekurangan jurusan IPA dan IPS. Bagi peneliti, meskipun peneliti menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan penelitian sosial ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki.